Jadi sebenarnya gue udah pernah bahas tentang gus-gusan atau habib-habiban ini di video gue sebelumnya. Tapi kalau dilihat dari sosial media sekarang, gue rasa makin kesini makin banyak gitu orang yang terlalu mengkultuskan seorang gus atau seorang habib ini. Kebanyakan dari orang-orang ini tuh berpikiran bahwa gus itu suci, habib itu suci. Seolah-olah kalau kita nggak nurut sama mereka, kita tuh dicap sebagai orang yang nggak ngerti agama atau orang yang ngajinya kurang jauh. Ya ini kan absurdnya edan gitu loh. Nah kita cari tahu bareng-bareng nih, kita diskusiin bareng-bareng. Kenapa masih banyak orang Indonesia yang gampang disetir, masih banyak yang gampang didoktrin dan terlalu nurut sama para pemuka agama. Simak videonya sampai habis dan di akhir video nanti coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Sebelum lebih jauh, kita harus paham dulu nih, pentingnya critical thinking seseorang dalam menjalani kehidupan. Critical thinking ini adalah sebuah kemampuan untuk bisa berpikir lebih jernih dan lebih rasional terhadap apa yang harus kita lakukan maupun terhadap apa yang harus kita percaya. Kenapa critical thinking atau berpikir kritis ini sangat penting? Ya karena kalau kita nggak bisa berpikir kritis sebagai individu, kita tuh jadi gampang percaya sama perkataan orang lain. Kita jadi gampang nurut sama orang lain, walaupun yang dikatakan orang tersebut belum terbukti kebenarannya. Kita tuh bakal percaya dan nurut-nurut aja gitu. Nah, ketika critical thinking pada seseorang kurang diasah, akibatnya bisa fatal nih. Hal ini bisa menyebabkan seseorang tersebut terjebak dalam accident fallacy atau kesalahan persepsi dalam memahami aturan dan omongan seseorang. Gue mengutip dari buku karya Siti Nurindasa yang berjudul The Logical Fallacies. Jadi accident fallacy adalah salah satu kesalahan penalaran saat ada upaya untuk menerapkan suatu aturan terhadap situasi dengan mengabaikan pengecualian yang ada. Hal kayak gini kan harusnya bisa diantisipasi ya. Jadi kita tuh harus benar-benar bisa memahami konteks dari omongan seseorang agar bisa memberikan respon yang tepat sesuai dengan nalar dan logika kita sebagai manusia gitu. Nah, ketika kita sebagai individu udah mampu berpikir kritis, maka akan terbentuk yang namanya kemandirian berpikir. Jadi kita bisa berpikir secara rasional pakai pikiran kita sendiri nih. Kita nggak bakal bisa disetir sama quotes-quotes TikTok, kita nggak bakal gampang percaya sama orang lain, kita jadi nggak gampang nurut sama orang lain termasuk Gus atau Habib tersebut. Ya intinya ini tuh semacam pertahanan anti doktrin gitu loh ya. Terus apa hubungannya sama fenomena gus-gusan atau habib-habiban ini? Jadi Gus atau Habib ini kan kebanyakan punya pondok pesantren ya. Nah kebanyakan pesantren ini memberlakukan pendidikan satu arah nih. Jadi apapun yang diomongin sama kiainya, apapun yang diomongin sama habibnya, para santri ini tuh dilarang keras untuk membantah. Lo bisa dianggap sebagai santri durhaka kalau membantah omongan kiai atau habib ini. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang padahal semua manusia bisa salah. Gak ada jaminan bahwa semua yang dikatakan oleh pemuka agama tuh 100% kebenaran. Beneran gak ada. Gak ada jaminannya, serius. Tapi ya gak semua pesantren kayak gini. Banyak juga pesantren yang masih mengutamakan diskusi sebagai sistem pembelajarannya. Nah, kalau sistem pembelajaran di pesantren ini membatasi critical thinking seorang santri, wajar aja banyak santri yang bener-bener tunduk sama kiainya. Wajar banyak santri yang tunduk sama tradisinya, bener-bener tunduk sama budaya pesantrennya. Bahkan ada nih temen gue yang lulusan pondok pernah bilang bahwa ketika kiai menjelaskan, para santri ini tuh nggak boleh membantah, nggak boleh menyangkal penjelasan kiai tersebut. Pokoknya apa yang keluar dari mulut kiai atau habib ini seolah-olah 100% benar, nggak boleh ada yang kontra gitu. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Ya doktrin-doktrin kayak gini kan sangat berbahaya gitu loh. Doktrin kayak gini tuh ya bisa mematikan critical thinking seorang santri. Mereka nggak dikasih kesempatan untuk berpikir pakai pikirannya sendiri. Mereka nggak dikasih kesempatan untuk berpikir secara mandiri gitu. Jadi pola pembelajaran seperti inilah yang membentuk karakter para santri sehingga banyak dari mereka yang menaruh hormat berlebihan kepada kiai dan habib ini. Banyak dari mereka menjadi kurang rasional karena ya dari kecil udah didoktrin pembelajaran satu arah gitu. Dari kecil udah nggak dikasih kesempatan untuk berpikir mandiri. Alhasil banyak orang yang terlalu mengkultuskan sosok manusia, terlalu mengkultuskan sosok seorang habib atau kiai. Sistem pembelajaran ini tuh kurang lebih sama kayak pendidikan militer. Kalau di militer kan para tentara harus nurut tuh sama ketuanya gitu. Dikit-dikit siap pak, dikit-dikit siap dan. Yang membedakan adalah kalau di militer tuh ada urgensi untuk memberlakukan pembelajaran seperti ini. Lu bayangin kalau keadaan perang, para tentara nggak nurut sama komandannya, yang ada strategi-strategi perang yang udah disiapin jadi kacau gitu loh. Jadi ini tuh ada urgensinya. Nah kalau di pesantren, apa coba urgensinya? Kan nggak ada.
aja. Apa coba alasannya pesantren memberlakukan pendidikan satu arah tersebut? Ini kan nggak ada urgensinya. Nah, dampak dari doktrinasi ini juga bisa berakibat kepada hal-hal yang lebih merusak. Contohnya kayak pencabulan tuh. Ya kita semua tahu lah, di Indonesia ini masih banyak oknum-oknum kiai cabul yang memanfaatkan kepercayaan santrinya untuk melakukan pencabulan atau seksual. Ini kan jelas merusak generasi muda kita. Apalagi para santri ini kan diharapkan bisa menjadi sosok yang bisa mengangkat derajat keluarganya. Ini kan bener-bener merusak. Lu bayangin, orang tua dengan penuh harapan menitipkan anaknya di pesantren. Pas di pesantren bukannya dididik malah ini kan jelas mencederai nilai-nilai agama gitu loh. Yang padahal hal kayak gini tuh nggak bakal terjadi kalau santri tersebut bisa berpikir kritis dan berpikir mandiri. Kalau santri tersebut berani berpikir pakai pikirannya sendiri, gue yakin ketika akan terjadi santri ini tuh akan menolak dan menggampar muka si oknum kiai tersebut. Tapi kan karena mereka udah didoktrin dari kecil, udah dimatikan nalar kritisnya dari kecil, ya mereka nurut-nurut aja. Bahkan sampai dibikinin series dari Malaysia yang sempat rame kemarin. Dan kalau kita perhatiin nih, orang-orang ini tuh terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu mengkultuskan Habib keturunan Timur Tengah, yang satunya lagi mengkultuskan Gus-Gus atau kiai-kiai lokal, Gus-Gus atau kiai-kiai Nusantara gitulah ya. Nah, ternyata mereka juga sering berantem nih. Mereka sering ribut terkait kepercayaan mereka pada masing-masing panutannya. Yang padahal mereka-mereka ini ya sama aja. Kalian itu sejenis gitu loh. Kenapa harus berantem mulu? Kenapa nggak damai aja gitu? Orang pemikirannya sama-sama terlalu mengkultuskan manusia. Ya ini kan harusnya kalian tuh bersatu gitu loh, damai. Tapi kan itu sebagai bentuk menghormati guru bang, menghormati kiai, menghormati Habib. Gini ya, kalau ngomongin hormat dan menghormati, kita tuh wajib menghormati siapapun. Mau itu guru, kiai, Habib, teman kita, orang asing di jalan, siapapun lah, kita tuh wajib menghormati semuanya. Nah, tapi kita harus tahu nih, batas-batas dalam menghormati tersebut. Jangan sampai kesannya merendahkan diri sendiri atau merendahkan harga diri. Lagian ya, mau itu Gus atau Habib, mereka tuh sama kayak kita, sama-sama manusia. Gak ada yang lebih rendah, gak ada yang lebih tinggi. Kita semua manusia biasa. Mereka Gus dan Habib tuh juga manusia biasa. Mereka juga bisa salah gitu loh. Jadi kalau lu menghormati manusia sampai rela bersujud, coba lu pikir lagi deh. Kira-kira ada yang salah nggak sama pemikiran lu ini? Wajar nggak menghormati seseorang sampai merendahkan diri sendiri? Wajar nggak menghormati seseorang sampai menurunkan kehormatan diri lu sendiri? Ya lu pikir aja sendiri. Kalau gue sih nggak bakal mau ya. Apalagi sampai sujud sama manusia. Sampai kapanpun juga gue nggak bakalan mau. Dan kalau kita ngomongin majelisnya, zaman sekarang tuh entah kenapa lagu-lagu sholawatnya banyak yang gak bermutu, tau gak? Banyak yang mengarah ke hal-hal yang gak ada kaitannya sama keislaman gitu. Beliau terkenal lintas Jawa Madura, banyak yang suka khususnya para janda. Mungkin ya niatnya untuk menarik minat generasi muda dengan lagu-lagu yang isinya cinta-cintaan gitu. Tapi emang gak ada cara lain. Maksud gue di situ kan banyak orang-orangnya. Ada penceramah, ada grup hadroh, ada panitia penyelenggara dan yang lainnya. Apakah iya kreativitas orang-orang tersebut mentok sampai segitu doang buat narik jamaah muda? Subhanul Muslimin, ada Gus Azmi tampan, ada Hafid Ahkam yang bikin cewek melayang. Namun At-Taufik janganlah kau ragukan, ada Ahmad Tumbuk yang mirip kayak Sarukan. Apalagi banyak lirik-liriknya yang gak seharusnya dinyanyikan di majelis. Ini kan absurdnya keterlaluan gitu loh. Coba lu lihat ini deh, ini orang siapa coba? Kayak seolah-olah disanjung, tangannya dicium sana sini. Kalau kita lihat dari looksnya nih ya, ini kan jelas sangat jauh dari yang namanya kehormatan gitu. Sangat jauh dari kesopanan. Tapi yang gue heran, orang kayak gini tuh dianggap wali sama mereka. Gue sih nggak habis pikir sama ini. Coba lu pikir pakai akal sehat deh. Ini orang siapa? Asal usulnya dari mana? Beliau ini fungsinya apa? Kok bisa dianggap wali? Coba lu bantu gue mikir deh. Mereka menganggap beliau wali dari segi mananya coba? Gue beneran nggak paham. Asli gue nggak paham. Dan pada akhirnya, tingkah laku mereka yang absurd ini tuh sampai bikin suku Jawa dibully habis-habisan sama netizen. Gue yakin lu udah gak asing sama komentar-komentar Jawa hama. Ini cuma terjadi di Pulau Jawa. Normal dia in Jawa. Dan masih banyak komentar-komentar lainnya gitu. Ya emang sih faktanya hal-hal kayak gini tuh banyak terjadi di Pulau Jawa. Gue sebagai orang Jawa sih gak baper sama komen-komen kayak gini. Karena ya gue tahu populasi suku Jawa itu emang banyak. Jadi gak heran kalau orang anehnya juga banyak. Gue juga pernah tuh komen di salah satu postingan tentang gus-gusan ini. Respon mereka gini, terlalu nurut sama kiai disalahin, giliran nurut sama influencer malah dibenerin.
Lah, kalau gue sih nggak bakalan terlalu nurut sama siapapun, apalagi sampai ke arah pengkultusan, terlalu hormat sampai merendahkan harga diri. Gue sih sampai kapanpun nggak bakalan ngelakuin itu. Mau itu Habib, mau itu Gus, mau itu influencer juga, gue nggak bakalan berlebihan. Biasa aja gitu loh. Maksud gue gini, hormat dan nurut sama seorang guru itu hal yang bagus, sangat bagus malahan. Tapi kalau lu nurut tanpa dibarengi dengan pikiran yang jernih dan akal sehat yang lu punya, apalagi sampai menurunkan harga diri, yang ada lu malah dimanfaatin sebagai komoditas politik gitu. Kalau kita terlalu nurut sama pemuka agama tanpa berpikir secara jernih, hal ini sangat berpotensi bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum pemuka agama tersebut untuk kepentingan politik. Jadi ketika musim pemilu, suara lu tuh bisa dijual sama oknum-oknum ini. Mereka bisa membuat perjanjian dengan pasangan calon atau partai politik dengan memanfaatkan jumlah suara lu yang banyak itu sebagai dukungan kepada pasangan calon atau partai politik tersebut. Lu pasti juga pernah lihat kan, kalau lagi musim pemilu banyak tuh para politikus yang mendadak sowan ke rumah pemuka agama. Salah satu tujuannya yang gak lain dan gak bukan untuk menggait suara para pengikutnya gitu loh. Lu pasti juga udah gak asing sama slogan-slogan kayak ikutilah istimewa ulama, atau kalau orang Jawa biasanya gini, manut dawuhe kiai. Nah, tanpa lo sadari hal kayak gini tuh bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tersebut. Karena ya kita semua tahu lah, pemuka agama ini punya power yang sangat kuat dalam menggerakkan massa. Jadi gak heran kalau banyak politikus yang memanfaatkan ketidakjernihan pikiran masyarakat kita sebagai lumbung suara pada saat pemilu. Ya gua rasa hal kayak gini udah jadi rahasia umum lah. Kita semua diem tapi kita semua tahu gitu loh. Jujur nih ya, sebagai anak muda, gua tuh ngerasa mindset anak muda kita banyak yang masih ketinggalan 100 tahun sama negara lain. Di sini tuh masih banyak banget yang dikit-dikit mistis, dikit-dikit berkah, dikit-dikit wali, dikit-dikit ajaib. Ya ini kan jelas mindset yang menghambat kemajuan bangsa gitu loh. Maksud gua, udahlah hal-hal aneh kayak gini tuh tolong di stop. Ya gue tahu niatnya mendalami ilmu agama dan gak ada yang salah. Mendalami ilmu apapun itu hal yang bagus. Tapi lo juga harus ingat bahwa beragama juga butuh akal sehat. Beragama juga butuh nalar yang jernih. Beragama juga harus punya kemandirian berpikir biar kita tuh gak mabok gitu loh. Jadi kita sebagai anak muda juga harus bisa membedakan mana pemuka agama yang pantas dihormati dan mana pemuka agama yang gak pantas untuk dihormati. Tentu dengan kadar hormat yang cukup gitu. Jangan sampai berlebihan, apalagi sampai mengkultuskan. Toh kita semua juga manusia biasa, kita semua sama-sama bisa salah. Jadi apa gunanya terlalu mengkultuskan seseorang yang sebenarnya derajatnya sama kayak kita. Gak ada yang lebih rendah, gak ada yang lebih tinggi. Ya mungkin sampai sini dulu bahas gus-gusannya. Sekali lagi gue perjelas, gak semua pemuka agama kelakuannya kayak gini. Masih banyak pemuka agama yang menjunjung tinggi nilai kemandirian berpikir santri-santrinya. Masih banyak pemuka agama yang lurus-lurus aja. Jadi jangan gampang kepancing dan jangan gampang menyamaratakan hal-hal absurd tersebut. So, gimana pendapat lo terkait hal ini? Atau mungkin ada yang mau nambahin? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Jika cinta tidak direstui, didik bayi pun jadi solusi.